Dalam video review Infinix Note 8 ini, sobat akan menemukan beberapa hal yang tidak atau mungkin belum dibahas oleh reviewer lainnya. Kalau sekedar ingin tahu apakah HP ini layak dibeli atau tidak, maka saya info di awal, HP ini cukup direkomendasikan dan tidak ada kekurangan yang terlalu berarti. Saya akan bahas hal-hal yang saya suka dan kurang suka dari Infinix Note 8. Saya akan juga bandingkan dengan Xiaomi Black Shark generasi pertama yang sudah cukup lama saya gunakan. Kenapa kok dengan Black Shark? Ya, soalnya saya punyanya itu. Mari kita unboxing sebentar. By the way, saya beli harganya ini 2,1 jutaan. Saya beli secara online di blibli.com. Dan biasanya kalau beli barang yang agak mahal itu saya beli dari situs ini karena keamanannya terjamin dan seringkali gratis ongkir. Apalagi kalau beli misalnya mesin cuci atau AC, kalau dapat gratis ongkir itu kan lumayan banget ya. Jujur aja setelah barangnya datang saya cukup menyesal. Saya menyesal karena ternyata Infinix Note 8 itu ada yang versi kapasitas internal 128 GB dengan beda harganya yang nggak terlalu jauh. Sementara saya beli yang versi 64 GB. Tahu begitu, saya pilih yang 128 GB saja. Namun kalau untuk kapasitas RAM-nya sama aja, yaitu 6 GB baik yang versi internal 64 GB maupun yang 128 GB. Kalau kamu suka main game, saya sangat sarankan ambil yang 128 GB. Sebagai contoh di Black Shark, saya yang kapasitasnya 64 GB cuma install Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact, ditambah data foto, musik, dan lain-lain yang sebenarnya nggak terlalu banyak juga. Ini sisa kapasitas tinggal 9 GB. Dan parahnya Black Shark tidak punya slot memory card. Nah, hal pertama yang saya suka dari Note 8 adalah dia punya 3 slot, 2 slot untuk SIM card dan 1 slot khusus untuk micro SD. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa jadikan memori eksternal sebagai memori internal. Jadi kalau kamu terlanjur beli yang versi 64 GB, maka kamu bisa beli micro SD untuk tambah kapasitas. Tapi belinya yang kecepatan tinggi ya, misalnya SanDisk Extreme A2. Karena saat saya coba pakai micro SD kelas 10 sekalipun ternyata masih lemot, jadi perlu yang lebih kencang dari kelas 10. Saya suka desain Infinix Note 8, menurut saya cakep dan gak kalah lah dibandingkan HP yang harganya lebih mahal. Dua kamera depan yang Infinix sebut sebagai Dual Infinity O Display juga terlihat keren. Saya lebih suka desain yang bolong-bolong di pinggir begini daripada desain water drop, karena saat main game lebih tidak mengganggu penglihatan. Ya kecuali saat di menu ada yang agak ketutup sedikit misalnya seperti ini. Bagian belakang dari plastik yang mengkilat yang terlihat keren sih, tapi tentu saja menjadi fingerprint magnet. Jadi ya kekerenannya nggak akan bertahan lama kalau seandainya kotor. Oleh karena itu pakai case disarankan. Punya saya warna deep sea luster, ada juga yang warna silver diamond. Sudah pakai USB Type-C dan juga masih disediakan jack audio 3,5 mm. Nice. Sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Kecepatan fingerprintnya sangat baik dan responsif. Ada juga fitur face unlock, sebenarnya ini berfungsi normal tapi nggak saya pakai karena lebih nyaman pakai fingerprint aja. Layar ukuran 6,95 inci, jadi bisa dibayangkan ukurannya cukup besar. Kalau untuk digenggam sih masih cukup enak karena layarnya panjang ke atas bukan lebar ke samping. Rasio layar adalah 20,5:9. Kita nggak akan bisa ngetik pakai satu tangan kecuali kita aktifkan mode keyboard satu tangan. Ini keyboard saya ganti pakai Google Keyboard karena sudah terbiasa aja sih, nggak ada alasan lainnya. HP ini beratnya 228 gram jadi cukup berat. Kalau kamu pakai jeans apalagi ditambah case silikon yang tebal akan terasa ganjel di kantong. Tapi kalau pakai case tipis masih cukup nyaman. Untuk layar jenis IPS dengan sudut penglihatan yang baik, warna ke arah natural atau seperti objek aslinya, jadi bukan mencolok seperti AMOLED. Di luar ruangan masih cukup terlihat. Kaca sudah dilindungi Corning Gorilla Glass, kurang tahu versi berapa dan tetap aja saya tambahin tempered glass. Karena Gorilla Glass lawan pasir atau debu dalam kantong lama-lama juga pasti kalah. Beberapa orang batal beli HP ini karena resolusi layarnya hanya 720x1640 pixel jadi belum Full HD. Tapi kalau saya bandingkan dengan Black Shark yang layarnya sudah Full HD Plus dan memiliki kerapatan pixel 1,5 kali lipat lebih rapat, menurut saya sih layar Note 8 masih bagus-bagus aja ya, nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya saya sampai sekarang agak bingung apa sih sebenarnya gunanya resolusi tinggi di layar HP. Ya asal jangan terlalu rendah atau parah banget, misalnya saat zaman Galaxy Mini dulu yang pakai resolusi layar cuma 240x30 pixel.
Sebagai gambaran, ini laptop ukuran 15 inci, resolusi layarnya hanya 768 x 1366 dan saya nggak ada masalah pakai resolusi segini. Sedangkan Infinix Note 8 resolusinya itu hampir sama dengan laptop, malah lebih gede sedikit dan juga ukuran layar yang 2 kali lebih kecil. Jadi ya menurut saya resolusi layar Note 8 sudah cukup lah. Bedanya kalau pakai resolusi tinggi di HP, misalnya Full HD Plus di Black Shark, ini bisa menampilkan tulisan lebih kecil dan icon di game juga lebih kecil tapi nggak terlalu kelihatan sih. Tapi balik lagi, sebenarnya mau sekecil apa sih teksnya? Ini bisa dilihat lagi, teks tulisan sekecil ini masih terbaca di Note 8 dan nggak terlihat kasar atau berantakan. Apalagi kalau cuma untuk lihat foto, gambar, nonton video dan sebagainya nggak terlalu berasa, bahkan saya sih nggak ngerasa ada bedanya ya. By the way, saya nggak di-endorse oleh Infinix sama sekali ya, saya beli HP ini sendiri. Lalu keluhan kedua adalah bagian dagu yang katanya agak tebal. Ya emang sih, tapi ya harga segini nggak mungkin sempurna lah. Untuk mengakalinya gunakan background gelap baik untuk wallpaper maupun tema dan tampilan keseluruhan. Dijamin tampilan dagunya jadi tersamarkan. Hal selanjutnya yang saya suka adalah Infinix Note 8 sudah pakai stereo speaker yang letaknya satu di bawah, satu lagi di lubang earpiece. Dan ditambah fitur DTS Sound untuk pilihan beberapa efek suara. Kalau kita pakai HP dalam posisi landscape akan terasa sekali stereonya. Tingkat kekerasan kiri dan kanannya juga seimbang, nggak kayak Black Shark yang suara speaker kanan atau bawah itu lebih kencang dari kiri, jadi nggak nyaman. Beda dengan Note 8, kalau dipakai untuk nonton dengan efek surround itu terasa enak dan juga kencang. Cuma ya ingat, namanya speaker handphone gak mungkin akan menghasilkan suara bass yang rendah. Tapi untuk ukuran speaker handphone ini termasuk bagus menurut saya. Speaker stereo ini juga berguna misalnya saat main game PUBG, bisa ketahuan kalau ada mobil datang dari kiri atau kanan. Kalau kualitas suara menggunakan headset baik kabel maupun bluetooth sih biasa aja ya, gak bagus dan juga gak jelek. Tergantung setting equalizer dari aplikasi masing-masing saja. Prosesor Helio G80 di Note 8 tidak mendukung Bluetooth aptX. Karena layarnya panjang, jadi nyaman digunakan untuk dual screen atau buka dua aplikasi sekaligus. Sangat membantu efektivitas pekerjaan. Saat nonton video dan di beberapa aplikasi lain juga sudah otomatis aktif fitur dual screen, jadi praktis. Misalnya untuk share link YouTube kita bisa langsung tanpa perlu keluar dari aplikasi YouTube. Selama 2 mingguan pakai Infinix Note 8, kebanyakan untuk urusan bisnis, email, dan multitasking, HP ini masih sanggup untuk mendukung kebutuhan saya dan nggak ada kendala sama sekali. Baterainya 5200 mAh dan dengan pemakaian normal yang biasa saya tiap hari itu harus ngecas HP, sekarang pakai Note 8 bisa 1,5 sampai 2 harian baru cas, jadi termasuk awet. Cuma untuk ngecasnya itu agak lama, sekitar 2,5 jam kalau baterainya kosong. By the way, daya tahan 2 harian itu pun saya pakai 2 SIM card ya. Untuk penerimaan sinyal ponsel maupun wifi di HP ini normal, baik, dan stabil. Saya nggak ada masalah. Ini saya tes kecepatan pakai kartu provider murah yang aktif 1 tahun yang biasanya lemot. Ini masih bisa dapat speed segini. Kalau kita geser dari kiri atau kanan dan tahan 2 detik akan muncul smart panel seperti ini. Ini sangat membantu akses cepat ke beberapa aplikasi yang bisa dipilih dan beberapa fitur penunjang seperti yang terlihat di layar. Saya suka fitur screen capture yang kita bisa edit langsung untuk blur atau buramkan beberapa data rahasia atau tambahkan doodle atau coretan sebelum dikirim ke orang lain. Saat buka YouTube ada fitur video assistant seperti smart panel yang muncul beberapa pilihan seperti ini. Bisa untuk hiraukan panggilan atau pesan jadi nggak terganggu saat nonton video. Ada juga pilihan play in background, ini tidak benar-benar bisa membuat aplikasi YouTube berjalan di background. Kita tetap berada di aplikasi YouTube dan layarnya tetap menyala. Tapi ini akan mengunci layar serta menggelapkan layar agar lebih hemat baterai. Jadi kamu bisa masukin ke kantong atau ke tas sambil tetap mendengarkan musik atau video secara gratis dari YouTube. Seperti kita tahu kalau mau cari lagu terbaru itu paling gampang dari YouTube. Dan kerennya adalah kita bisa screen recorder atau merekam video yang sedang dimainkan berikut suaranya. Memang banyak aplikasi screen recorder di Play Store, tapi rata-rata nggak bisa merekam suara. Nah, kalau di Note 8 ini bisa, jadi ini adalah nilai plus. Walaupun resolusi hasil screen recordernya hanya sebatas resolusi layarnya yaitu 1640 x 720 pixel, dan juga ada penurunan kualitas suaranya.
Tapi ini udah lumayan untuk ditonton ulang di HP-nya langsung atau kalau mau bikin video tutorial. Sebagai catatan, fitur ini tidak bisa digunakan di aplikasi terproteksi seperti mobile banking, layanan berbayar view, dan semacamnya. Saat main game, ada fitur game assistant yang mirip dengan video assistant. Bisa untuk menghiraukan panggilan telepon atau pesan, dan ini akan sangat membantu karena kalau lagi war terus ada telepon atau pesan masuk itu kan sangat-sangat menjengkelkan. Kita juga bisa atur agar tombol volume digunakan sebagai tombol khusus di game. Misalnya tombol volume down untuk gas dan volume up untuk rem di game Hill Climb Racing ini. Cuma karena posisi tombol volume kurang ergonomis saat posisi landscape, jadi fitur ini jarang dipakai. Salah satu fitur yang juga cukup berguna adalah off-screen. Kalau aktif, dia akan membuat layar lebih gelap dan menguncinya. Ini bisa berguna ketika lagi download file game agar game bisa tetap standby dan tidak terlalu menguras baterai, atau untuk game-game yang ada fitur autoplay-nya. Nah, sekarang performa main game. Layarnya support multitouch banyak 5 jari, layarnya responsif dan bisa berfungsi dengan baik walau 2 atau lebih jari berada bersamaan di layar. Menurut saya performanya cukup baik untuk kisaran harganya ya. Saat dipakai main game juga nggak panas, hanya menghangat saja. Note 8 pakai prosesor Helio G80 yang kalau dibandingkan itu kurang lebih setara dengan Snapdragon 665. Walau di atas kertas lebih baik SD 665. Namun keduanya sebenarnya nggak bisa dibandingkan apple to apple karena faktor optimalisasi aplikasi atau softwarenya, GPU yang digunakan, dan beberapa faktor lain yang membuat Helio G80 dalam beberapa kasus hampir setara dengan Snapdragon 720G. Sederhananya Helio G80 cukup mumpuni di kelas menengah, belum bisa bersaing dengan prosesor kelas atas seperti Snapdragon seri 8 yang dipakai di Black Shark. Overall, hampir semua game yang saya coba berjalan dengan baik dan lancar dengan pengaturan medium dan beberapa di pengaturan high. Kecuali satu game yang saya rasa kurang enak dimainkan walau sudah pakai settingan lowest, yaitu Genshin Impact. Entah kurang cocok atau gimana saya kurang tahu. Masih bisa dimainkan sih, cuma tampilannya ya kurang aja. Saya nggak akan terlalu lama di game test karena kalau kamu ketik Infinix Note 8 game test di YouTube itu udah banyak banget yang test dan beberapa memiliki opini yang sama seperti saya, yaitu rata-rata game modern bisa berjalan dengan baik kecuali Genshin Impact. Sekarang ke kamera, kualitasnya cukup bagus untuk ukuran harganya, tapi nggak ada yang terlalu istimewa. Infinix Note 8 dilengkapi 4 kamera belakang, tapi saya nggak ada kamera wide maupun tele. Untuk kamera depan ada 2 dan sayangnya juga nggak ada kamera wide. Kamera depannya jenis fixed focus dan sudah dilengkapi 2 flash. Untuk kualitas foto, silahkan nilai sendiri aja ya untuk hasilnya kayak gimana. Fitur panoramanya termasuk bagus dan rapi. Untuk dynamic range-nya cukupan. Bisa terlihat antara objek di bawah yang lebih gelap dengan awan yang terang, keduanya masih terlihat jelas dan tidak overexposure. Fitur bokeh termasuk bagus untuk kamera belakangnya, apalagi kalau objeknya solid, hasilnya itu rapi. Untuk tingkat keburamannya ini saya atur di tingkat maksimal. Kalau mau nggak terlalu buram juga bisa diatur. Untuk objek agak abstrak seperti rambut, kadang masih sedikit kurang rapi bokehnya, tapi overall menurut saya sih masih bagus lah. Kalau pakai fitur bokeh di kamera depan yang dinamakan mode portrait, hasilnya agak kurang rapi seperti terlihat di bagian sini. Jadi untuk kamera depan saya lebih sarankan pakai mode normal saja. Ada juga mode wide selfie dengan sistem seperti panorama, yaitu penyambungan beberapa foto. Ini lumayan untuk menutupi kekurangan ketiadaan wide camera atau kamera sudut luas. Ada 2 model malam, yaitu night view dan super night. Cukup lumayan, tapi jangan berharap akan sebagus DSLR atau mirrorless. Saat mode super night, tangan harus stabil atau fotonya akan blurry atau buram. Saya jujur aja cukup terkesima dengan fitur super night-nya. Saat ambil foto yang ini, kondisi langit gelap dan saya nggak bisa melihat awan dengan mata telanjang. Tapi mode super night bisa menangkapnya. Tapi sekali lagi hasilnya nggak akan setajam DSLR atau mirrorless. Ada juga mode pro dengan beberapa pengaturan seperti terlihat di layar. Cuma sayang, saya nggak bisa menemukan pengaturan manual fokus.
Resolusi terbesar yang bisa dihasilkan oleh sensor 64MP adalah 9216x6912 atau sebesar 57 megapiksel dengan ukuran kurang lebih 16 MB untuk satu foto. Ini kualitas videonya. Ini ketika fitur Ultra Steady dinyalakan. Sedikit membantu tapi jadi seperti getar-getar dan gak halus juga sih, gak lebih baik juga menurut saya. Ini karena fitur Ultra Steady-nya hanya berdasarkan software. Infinix Note 8 tidak memiliki optical stabilization. Ini contoh lain. Singkatnya, fitur Ultra Steady namanya doang yang keren, fungsinya sih jelek, apalagi untuk merekam sambil jalan. Menurut saya lebih baik fitur Ultra Steady-nya dimatikan lalu nanti diproses lagi pakai aplikasi video editor. Tapi kalau untuk rekam sinematografi, ya bolehlah Ultra Steady-nya dinyalakan walau nggak bantu banyak juga seperti ini. Resolusi maksimal video adalah 2K dan dalam resolusi 2K tidak ada fitur Ultra Steady. Ini hasil video 2K yang sudah di scale down jadi 1080p. Ini hasil video perekaman malam hari. Ada juga video slow motion 120 fps dengan resolusi maksimalnya hanya 720p dengan kualitas gambar yang jelek seperti ini dan juga dalam mode slow motion tidak bisa rekam suara. Sebenarnya ada juga mode 240 fps tapi cuma bisa rekam 9 detik aja. Untuk kamera depan juga bisa rekam sampai 2K dan juga bisa aktifkan fitur Ultra Steady di mode 1080p, yang mana fitur Ultra Steady di kamera depan itu lebih baik dari kamera belakang dan masih oke untuk vlogging. Ini adalah kamera depan Infinix Note 8, fitur Ultra Steady-nya on dan juga mic-nya dari Note 8. Dan ini walaupun fitur beautification dari Note 8 dinonaktifkan, tapi masih terasa atau terlihat itu kulitnya seperti diperhalus. Jadi bukan yang benar-benar natural lah untuk tampilan kulitnya, walaupun beautification-nya off. Ada juga fitur augmented reality, dia ada dua pilihan, jadi yang seperti ini. Ini pencet sekali untuk ambil foto atau pencet dan tahan untuk bikin video. Ada juga yang tampilan binatang seperti ini. Sayang, untuk perekaman AR maksimum hanya 15 detik di resolusi 960x720 atau rasio 4:3. Kalau mau rekam lebih lama bisa pakai fitur screen recorder seperti yang baru saya lakukan. Sedangkan untuk fitur beautification bisa digunakan untuk foto maupun video. Ini beautification-nya off. Ini beautification on. Lalu kalau klik di sini, biasanya ini ada yang untuk menghaluskan kulit. Lalu ini untuk warna kulit. Nggak terlalu banyak beda sih untuk warna kulit, cuma lebih cerah aja. Nah, ini untuk gemuk atau enggaknya. Ini bisa lihat di dagu. Tembem. Oke. Ini untuk mata. Anime. Overall untuk kualitas kamera Infinix Note 8 masuk kategori cukupan, nggak bagus dan juga nggak jelek, sesuai harganya lah. Kalau dibandingin Black Shark sih kamera Note 8 lebih bagus ya menurut saya. Hal lain yang saya suka adalah FM radio analog, fitur yang mulai langka ditemukan di HP modern. Untuk pakai fitur ini kita mesti colok headset kabel karena kabel ini berguna sebagai antena. Saya juga suka fitur double tap untuk matikan dan nyalakan layar. Fitur ini akan membuat tombol awet. Untuk nyalakan layar kan juga pakai fingerprint, jadi nggak perlu dipencet. Kalau ada aplikasi yang tidak ingin kamu gunakan dalam waktu tertentu, tapi nggak mau di uninstall, maka bisa gunakan aplikasi Freezer untuk membekukan aplikasi tersebut agar aplikasi tidak berjalan di background atau memakan RAM. Sangat praktis dan ini akan sangat berguna ketika nanti kamu sudah install banyak aplikasi. Sebagai catatan, tidak semua handphone memiliki fitur atau mendukung Freezer. Jadi ini nilai plus untuk Note 8.
Sekarang hal yang saya kurang suka dari Infinix Note 8. Yang pertama adalah banyak bloatware atau aplikasi bawaan. Walau beberapa bisa di-uninstall dan yang lain bisa di-freeze saja seperti yang baru dibahas. Tapi kalau tidak di-uninstall atau di-freeze akan cukup banyak iklan yang tertampil. Kekurangan kedua adalah untuk pengetikan terasa kadang agak lemot ya. Sedikit aja sih, ini entah karena saya yang terlalu cepat ngetiknya atau karena terbiasa pakai Black Shark yang responsif. Karena kalau saya lihat dari reviewer lain sih kayaknya nggak ada yang bahas soal kelemutan ini. Tidak ada LED notifikasi, tapi kerennya adalah Note 8 punya dua lampu LED flash depan yang bisa dijadikan sebagai LED notifikasi dengan bantuan aplikasi tambahan seperti Flash Notification. Walau aplikasi ini masih ada bug di mana habis restart ponsel kita perlu clear data aplikasi ini agar bisa berfungsi normal lagi. Tapi jujur aja ya, ini flash keren banget sih. Dan juga karena sangat terang, saya nggak akan terlewat notifikasinya ketika HP di silent. Sepertinya hanya itu aja kekurangan yang saya temui. Kalau kamu sudah punya Infinix Note 8, bisa kasih komentar di bawah kalau ada kekurangan ataupun kelebihan yang kamu rasakan. Untuk sensor-sensor yang dimiliki, standar handphone Android seperti yang terlihat di layar. Nggak ada sensor suhu dan tekanan. Untuk sensor NFC juga tidak ada. Kesimpulan, bagi saya pribadi, ponsel ini cukup direkomendasikan karena desain keren, kamera lumayan oke, fitur-fiturnya membantu untuk aktivitas sehari-hari, baterainya itu awet, harganya pas, dan satu lagi ini sudah buatan Indonesia. Jadi seharusnya aman ya, serta mendukung industri perakitan negara kita. Semoga berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah mampir di channel Gadoga.com.